Nah, tahu kan gimana orang marah, gimana orang sedih, nangis, ya kan? Tahu kan? Pasti udah paham. Nah, sekarang Bu Guru di sini mau ngajak berekspresi. Ada ini Bu Guru punya sebuah cerita. Nanti anak-anak mengekspresikan cerita ini dengan membaca. Jadi kalian nanti mau main ini, mau baca yang ini, itu udah ada pilihannya. Dan ini Bu Guru punya sebuah cerita tentang kancil, buaya, dan kerbau. Udah pernah denger belum? Udah. Kira-kira gimana ceritanya? Lupa ya? Nah, biar ingat kembali, nanti Ibu ceritain. Tapi maunya ini kita bareng-bareng, cerita bareng-bareng. Di sini siapa yang mau jadi sang kerbau? Mbak Serli, sang kerbau. Berarti nanti Mbak Serli bacanya yang bagian sang kerbau ini yang udah Ibu Guru hijau-hijauin ya. Paham? Ya. Terus berarti di sini kan ada tinggal buaya dan si kancil. Ini buat Mas, dan ini yang buaya ya, sang buaya. Ini yang hijau-hijau ini nanti dibaca bagiannya Mas Jidat. Dan yang lainnya itu nggak usah, berarti bagiannya Ibu. Siap? Yang pertama kita mulai. Pada suatu hari di sebuah hutan yang aman lagi damai, sang kerbau sedang asyik memakan rumput yang lembut dan segar di tepi sebuah pohon. Tiba-tiba sang kerbau mendengar teriakan meminta bantuan. Ayo, sang kerbau di tepi sebatang pohon. Ini pohonnya ya, ini pohonnya. Berarti sang kerbau di sini. Siapa ya tadi yang jadi sang kerbau? Ya, Mbak Serli berarti di situ. Asik memakan rumput. Gimana ekspresinya? Memakan rumput. Makan rumput. Tiba-tiba sang kerbau mendengar teriakan meminta tolong. Tadi siapa sang buayanya? Mas Jidan di sana, coba di sana. Nah, udah stop. Ini tadi sang buaya, ya, sang kerbau makan rumput. Coba makan rumput, enak-enak makan rumput. Ada teriakan minta tolong. Ayo, yang hijau-hijau dibaca. Sang buaya, tolong. Ya Allah, kalau tolong bisa gitu. Tolong. Gimana? Sang buaya. Gak usah dibaca sayang, yang ini gak usah dibaca. Yang langsung yang ekspresi ini ya. Yang sang buaya, sang kerbau itu gak usah dibaca, langsung. Tolong. Gimana? Tolong. Ya. Sang kerbau pun berhenti memakan rumput, lalu berjalan ke arah suara itu. Ayo, sang kerbau tiba-tiba kan tadi makan rumput, kaget, siapa minta tolong gitu kan ya? Siapa minta tolong gitu? Ayo, Mbak Serli menuju sambil jalan menuju Gimana kau? oh, sang buaya dulu tadi. Ayo. Tolong aku sang kerbau. Gimana Kau? Aku di bawah pokok tumbang ini. Yuk lanjut. Sambil mencari. Ya tadi yang di mana engkau itu kan gini ya, sambil mencari-cari. Terus yang sang buaya, aku di bawah pokok tumbang ini. Pokok itu pohon ya nak ya? Pohon ini dari bahasa mana? Sulawesi Utara tadi bahasa, jadi pokok, pohon jadi pokok. Aku di bawah pokok tumbang ini. Itu kata sang buaya. Sang kerbau langsung. Engkau rupanya sang buaya. Ayo ke sang buaya. Engkau tidak nampakkah aku dihempak batang pokok ini, tolonglah. Jadi sang buaya dihempak batang pohon itu, ditimpa ke jatuh ke batang pohon. Jadi minta tolong itu sang buaya. Coba sang kerbau langsung lanjut. Nada Simpati apa kasihan kan? Kasihan.
disangka oleh sang kerbau, sang buaya keluar lalu menangkap kakinya. Sudah keluar, sudah ditolong, tangkap kakinya dia, gigit kakinya dia. Nah, sang kerbau pun mulai meronta-ronta kesakitan. Tetapi sang buaya tetap tidak mau melepaskan. Sang kerbau tadi kesakitan. Ayo. Mengapa engkau menangkap kakiku? Nah, ini ada tanda kurung suara ketakutan. Gimana ayo suara ketakutan? Mengapa engkau menangkap kakiku? Ayo. Mengapa engkau menangkap kakiku? Nah, ayo semuanya. Aku lapar. Nah, aku lapar. Sang kerbau Memekik dengan kuat. Ya. Tolong, tolong. ayo ya Allah, tolong ya Allah, ekspresi Tolong, tolong. ya pintar. Langsung sang kerbau pun menjerit dengan kuat. Pada ketika itu sang kancil pun muncul. Saya kan sang kancilnya Bu Guru ya. Apa yang telah terjadi sang kerbau? Ayo, jawab Boris. Anda sedih lihat sang kancil. Aku telah tolong melepaskan sang buaya ini, tetapi sekarang aku pula yang hendak dimakan. Sudah menolong malah tidak dimakan ya. Terus sang kancil, betulkah begitu? Aku tidak percaya engkau boleh angkat batang pohon ini. Coba engkau angkat sekali lagi. Lepaskan ya kok. Ini. Meronta-ronta. Oh, yang bagian sang kerbau nggak? Lepaskan dahu kakiku. Tadi kan masih digigit ya sama sang buaya, masih digigit. Lepaskan dahulu kakiku, kata sang kerbau. Sang buaya pun melepaskan kaki sang kerbau. Dilepas. Setelah itu, sang kerbau menyusupkan tanduknya di bawah batang pokok itu lalu mengangkatnya. Jadi diulangi yang tadi adegannya. Kancil kan minta gitu. Kancil kan nggak percaya kalau si kerbau bisa mengangkat pohon. Nah itu disuruh adegan lagi jadi sang kancil. Sang buaya, di mana engkau berada saat itu? Aku melepaskan kaki sang kerbau. Ini aku berada di bawah. Yang hijau aja, yang gitu. Aku berada di bawah batang pokok. Nah, di bawah batang tadi kembali seperti tadi. Kalau begitu, cepatlah pergi ke bawah batang pohon ini. Cepat pergi ke bawah batang pohon tadi ya, kayak gini kembali. Apabila sang buaya sudah berada di bawah pohon itu, sang kancil pun menyuruh kerbau melepaskan batang pohon itu. Ayo, sang kerbau taruh pohonnya ke situ lagi seperti tadi. Kuat nggak kamu? Oh, ternyata kuat. Ayo, sang buaya langsung. Aduh, sakitnya. Kan tadi dikembalikan lagi ya pohonnya. Jadi buayanya kesakitan. Sang kancil, pergilah dari sini sang kerbau dan biarkan sang buaya ini yang tidak tahu mengenang jasa ini terjepit pohon di sini. Ayo pergi sang kerbau. Terima kasih sang kancil karena telah menyelamatkan aku dari sang buaya yang tidak makan. Jadi maka akhirnya sang kancil dan sang kerbau meninggalkan buaya pergi. Buayanya tetap sama pohon tadi ya. Udah berakhir. Sekarang ditaruh dari sini. Ibu mau menanyakan sesuatu di sini. Tadi, ayo Mbak Sandi dulu di sini, dan di sini yang rapi. Kayak tadi. Mau tanya, dari cerita si kancil, si kerbau dan si buaya tadi, ceritanya gimana? Tadi kan si buaya terjepit ya, terjepit pohon dan minta tolong sama kerbau. Sudah ditolong, kemudian diapakan peran sama buaya? Yo, digigit yo. Sudah ditolong, sudah lolos, digigit kakinya. Terus ada kancil, sang kerbau minta tolong sama kancil. Tahu kan sama kerbau dan buaya minta tolong sama kancil. Kancil, gimana ini sudah aku tolong kok malah digigit kakiku? Seperti itu. Jadi kancil meminta agar kembali pura-pura. Allah, aku nggak
siapa? Pinter siapa? kancil. Pinter. Kenapa kok kancil? Kancil yang salah tertawa. Punya cara ya. Alah kamu mana kuat ya ngangkat kayu itu. Coba kembali lagi. Gitu kan ya tadi ya. Kancil. Jadi kancil ini sifatnya cerdik, pinter, ya pinter cari solusi kalau lagi ada masalah ya. Terus kalau untuk kerbau, kerbau sifatnya gimana tadi? Minta tolong. Sifatnya, kok minta tolong? Coba kerbau yang mana? Menolong, suka menolong ya. Kerbau suka menolong kan tadi saat makan rumput di sini ada suara minta tolong siapa? Terus diangkatin pohonnya ya. Berarti baik kan ya? Kerbau suka menolong. Kemudian untuk yang ketiga dari buaya, gimana sifatnya buaya? Ya berarti sifatnya gimana? Jahat. Jahat selain jahat apa? Galak, licik ya. Licik sudah ditolong malah mau makan karena lapar ya. Itu tadi yang itu bukannya Mas Jidan galak untuk licik bukan ya. Tadi kan cuma peran ya. Peran pura-pura jadi buaya, pura-pura jadi kerbau, pura-pura jadi kancil. Bukan berarti Mas Jidan galak ya. Itu pura-pura. Jadi dari ketiga sifatnya tadi, yang pertama dari si kancil, apa tadi sifatnya? Cerdik, pintar. Dari sang buaya, galak, jahat, licik ya. Dari sang kerbau, suka menolong, baik hati, pintar. Dari cerita ini, kira-kira ada pesan nggak yang tersirat di dalamnya? Pesan moral atau kira-kira kita tuh nggak boleh jadi orang yang seperti apa? Seperti itu dari cerita ini. Kita harus dari sang kancil tadi, kita berarti harus cerdik ya, cerdik, harus bisa menyelesaikan masalah bagaimana ya. Terus kalau dari sang buaya, kita berarti nggak boleh terus nggak boleh licik, nggak boleh jahat ya. Berarti terus yang terakhir dari sang kerbau, kita harus suka menolong ya kan? Harus suka menolong kalau sedang ada orang yang minta pertolongan. Jadi dari pesannya sini kan bisa diambil dari tadi ceritanya sang buaya ya. Sang buaya itu yang licik, berarti nggak boleh kalau sudah dikasih tolong, kalau sudah dikasih pertolongan, jangan malah menyakiti yang menolong gitu ya. Berarti itu tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi ya. Jadi tadi di sini di yang terakhir kata-kata kerbau, terima kasih sang kancil karena telah menyelamatkan aku dari sang buaya yang tidak tahu mengenang jasa ini, tidak tahu terima kasih ya. Berarti kalau sudah ditolong itu terima kasih, bukan malah menggigit, bukan malah licik ya. Sudah paham sekarang bagaimana tentang sifat-sifat